على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا نبينا محمد وعلى آله الطاهرين وأصحابه الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله، أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون. وفي هذه المناسبة السعيدة المباركة لا أنسى أن أوصيكم جميعا ونفسي المذنبة بتقوى الله وبطاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنسأل الله تعالى أن يجعلنا جميعا من المتقين ويدخلنا جنته جنات النعيم بحق سيد المرسلين، والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منا ومنكم فتقبل يا كريم. سيادة الحبايب الشرفاء وسعادة العلماء الفضلاء وجميع الحاضرين الأحباء الأعزاء رحمكم الله. وأخص بالذكر guru kita bersama, kesepuhan kita Kiai Haji Ahmad Abdul Karim, begitu juga Kang Kiai Ustaz dan seluruh para ajangan, para asatid yang kita doakan wabil khusus daripada kepengurusan Masjid Jami Al-Ma'ruf. Kita doakan mudah-mudahan guru-guru kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Disehatkan badannya, diberkahi kehidupannya, mudahkan segala urusannya. Amin ya rabbal alamin. Tak lupa salam penghormatan kepada guru kita yang tadi telah menyampaikan mau'izatul hasanahnya, Habib Ahmad As-Saggaf. Begitu juga hadir bersama kita Habib Muhammad Barakbah, begitu juga Habib Ahmad bin Syihab dan kepengurusan DPC SPI Citarum, serta kawan-kawan relawan, batik dan seluruh para asatid, para tuan-tuan guru yang mohon maaf tidak bisa saya sebutkan namanya satu persatu tanpa mengurangi rasa ta'zim dan takrim kita. Kita doakan mudah-mudahan guru-guru kita, para habaib kita, para ajengan kita, para asatid kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Disehatkan badannya, dimudahkan segala urusannya, dimenangkan perjuangannya, dijaga zahir batinnya. Amin ya rabbal alamin. Dan tak lupa salam penghormatan kepada para hadirin yang hadir di masjid ini. Mudah-mudahan dengan kumpulnya kita di tempat ini, Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita. Amin ya Rabb. Mengabulkan hajat-hajat kita. Amin. Memudahkan segala urusan kita. Amin. Yang punya penyakit diangkat penyakitnya. Amin. Yang punya kesulitan dimudahkan. Amin. Yang punya hajat dikabulkan. Amin. Yang punya usaha diberkahi. Amin. Yang dapat jodoh dientengkan jodohnya. Amin. Sudah berkeluarga dijadikan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Mudah-mudahan anak keturunan kita dijadikan anak-anak yang berbakti kepada Allah dan Rasulnya. Dan kita semua mendapatkan syafaat dari Nabi kita Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, jadi telah banyak kita mendengar mau'izatul hasanah yang luar biasa dari guru kita. Saya hanya ingin melanjutkan bahwasanya sama kita ketahui kita saat ini sudah memasuki bulan Rajab, di mana bulan Rajab ini merupakan bulan yang agung, bulan yang mulia, bahkan diidhafahkan dengan kepada lafzul jalalah, yaitu syahrullah, bulannya Allah Subhanahu wa taala, yang mana di bulan ini terjadi peristiwa juga luar biasa besar, yaitu satu mukjizat yang terjadi
kepada Nabi kita Sayyiduna Muhammad Sallallahu alaihi wasallam, yaitu peristiwa Isra dan peristiwa Mi'rajnya Nabi kita Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana peristiwa Isra dan peristiwa Mi'raj ini diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'anul Karim. Faqad qala Allah taala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Dalam peristiwa Isra, Allah Subhanahu wa taala mengabadikan, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Shadaqallahul azim. Dalam ayat surat Al-Isra ayat pertama ini, di mana Allah Subhanahu wa taala mengabadikan peristiwa Isra, adapun peristiwa Mi'raj dalam surat An-Najm. Dalam peristiwa Isra ini Allah Subhanahu wa taala mengabadikan bagaimana Nabi diperjalankan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kekuatan Allah, dengan kudrah dan iradahnya Allah Subhanahu wa taala, dalam rangka memberikan takrim, memberikan penghormatan, memberikan kemuliaan terhadap bagaimana telah dengan gigih dan sabar serta kuatnya Nabi kita Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjalankan tugasnya di awal-awal dakwah di kota suci Makkah, di mana pasca wafatnya pamanda tercinta Sayyidina Abi Thalib, begitu juga disusul dengan istri tercinta Sayyidatuna Khadijah Kubra, di mana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mendapatkan rangkaian ujian, rangkaian cobaan, rangkaian berbagai macam ujian demi ujian yang betul-betul sangat menyita daripada apa yang ada dalam perjuangan dakwah Nabi di awal-awal, saudara. Sehingga tidak salah di akhir surat An-Nahl, di mana Allah Subhanahu wa taala mengabadikan, menginformasikan. Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwasanya wasbir wa ma sabruka illa billah. Sabarlah wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan tidaklah sabarmu kecuali itu karena Allah Subhanahu wa taala. Dan saat itu Allah Subhanahu wa taala ingin menginformasikan bagaimana kafir Quraisy pasca wafatnya pamanda tercinta Sayyidina Abi Thalib, yang merupakan tokoh eksternal yang sangat loyal di dalam menjaga dan memberikan support luar biasa di dalam perjuangan dakwah Nabi Muhammad SAW. Ya, walaupun memang Abu Thalib tidak mendeklar untuk bersyahadat secara terbuka, untuk betul-betul menunjukkan keislamannya, tetapi peran Abu Thalib begitu luar biasa. Karena sosok Abu Thalib lah yang membuat para pembesar kafir Quraisy tidak mampu melancarkan segala upaya untuk meredam dakwah Nabi Muhammad SAW. Itu terbukti pasca wafatnya Sayyidina Abi Thalib. Saat itulah para pembesar kafir Quraisy semakin menjadi-jadi. Semula hanya berani dalam ucapan cacian, makian, tapi setelah wafatnya Sayyidina Abi Thalib, bagaimana dakwah Nabi betul-betul mendapatkan ujian yang luar biasa. Gak sampai di situ, sosok Sayyidatuna Khadijah yang merupakan sosok internal yang ada di dalam rumah, yang memberikan kenyamanan, ketenangan, menjadi sosok yang memang selalu berada. Bahkan di awal-awal Nabi mendapatkan wahyunya, Sayyidatuna Khadijah lah wanita yang setia, yang mengorbankan hartanya, mengorbankan waktunya, mengorbankan segala yang dimilikinya untuk dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan dalam salah satu ungkapan menariknya, Sayyidatuna Khadijah pernah meneteskan air mata dikala Nabi pasca pulang dakwah, Nabi beristirahat tidur di atas pangkuan Sayyidatuna Khadijah, dan saat itu air mata Sayyidatuna Khadijah menetes di atas pipi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah menanyakan, apa sebab gerangan? Kenapa engkau menangis wahai Khadijah? Kemudian Nabi mengatakan, apakah tangisan karena kau tidak dulu seperti awal
ketika Sayyidah Khadijah menjadi saudagar wanita terkaya, yang diinformasikan hampir 2/3 harta dagang yang ada di wilayah Mekah itu adalah milik Sayyidatina Khadijah Kubra. Tapi pasca menikah dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bagaimana totalitas bantuan Sayyidah Khadijah, termasuk upaya boikot yang dilakukan oleh para kafir Quraisy, menyebabkan Sayyidah Khadijah tidak lagi menjadi saudagar wanita terkaya seperti sedia kala. Saudara, Nabi bertanya, apakah karena itu kau menangis? Jawab Sayyidah Khadijah, ya Rasulullah. Kemudian Nabi bertanya lagi, apakah sebab karena kau dulu terhormat, kau disanjung, kau dipuja, tapi pasca kau menikah denganku, kemudian tatkala aku kemudian menginformasikan aku sebagai seorang nabi dan rasul, kemudian kau ikut mendapatkan cacian sebagaimana aku dicaci, apakah itu yang menyebabkan menangis? Kemudian Sayyidah Khadijah juga mengatakan, bukan itu ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi apa gerangan Sayyidah Khadijah justru menangis bukan karena harta yang hilang, bukan karena kemudian pamor yang dulu dia punya kemudian tiada, bukan. Justru kekhawatiran Sayyidatina Khadijah Kubra untuk tidak lagi bisa menjadi pendampingnya. Dikala seandainya satu waktu nanti kalau umur Sayyidah Khadijah jauh lebih dulu, kemudian Sayyidah Khadijah lebih dulu wafat, dia khawatir siapa yang akan mendampingi Rasulullah SAW dalam dakwah.